Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Seprovinsi Banten atau yang mewakilinya, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan melalui video conference pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kehendaknya lah kita dapat bertemu pada hari ini dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Safrida Aulia Mardiana. Di sini saya selaku Humas Dinas Pendidikan Provinsi Banten akan menyampaikan terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Sebagaimana yang telah kita rasakan selama ini, hampir 2 tahun lamanya kita hidup berdampingan dengan wabah corona. Berbagai segi kehidupan rasanya telah berubah dan menuntut diri kita untuk dapat beradaptasi melakukan kegiatan sehari-hari di tengah pandemi. Mengenai eksistensi pendidikan di tengah pandemi, pemerintah selama ini telah menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Namun baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yakni mengenai pembelajaran tatap muka 100% di sekolah-sekolah wilayah PPKM level 1 hingga 3. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri mengenai pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 yang ditekan pada bulan Desember tahun 2021 lalu. Adapun yang melaksanakan PTM terbatas dengan protokol kesehatan adalah satuan pendidikan yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata pelaksanaan kebijakan baru tersebut menimbulkan masalah baru pula, di mana ditemukan banyak kasus COVID di berbagai sekolah yang melaksanakan PTM 100%. Hal tersebut tentunya memicu respon kebijakan dari sekolah-sekolah di berbagai provinsi, salah satunya Provinsi Banten. Kemudian mengenai SKB yang sebelumnya menetapkan PTM 100% untuk sekolah-sekolah di wilayah PPKM level 1 hingga 3, kini direvisi. Seperti yang tertera pada layar, di mana untuk satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1 dan 2, PTM dilaksanakan 100%. Untuk di wilayah PPKM level 3, PTM dilaksanakan 50%. Dan untuk di wilayah PPKM level 4, tidak ada pelaksanaan PTM atau 100% daring. Nah, untuk Provinsi Banten sendiri, setelah ditemukan kasus COVID di sekolah-sekolah, khususnya daerah Tangerang Raya, Gubernur Banten akhirnya mengeluarkan surat edaran pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pemprov bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan PTM untuk SMA dan SMK sebesar 25%. Mengenai hal tersebut, kami dari Dinas Pendidikan menegaskan jika terdapat satu saja yang terjangkit virus corona di suatu sekolah, maka sekolah tersebut wajib membatalkan PTM dan digantikan pembelajaran jarak jauh sepenuhnya. Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan PTM, sebelumnya sekolah wajib melaksanakan PJJ selama 2 minggu sembari melakukan tracing dan testing oleh Satgas Sekolah yang bekerja sama dengan Vaskes terdekat. Kemudian mengenai vaksinasi booster oleh tenaga pendidik, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait hal tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya yang tidak bisa dilaksanakan secara kolektif seperti vaksinasi sebelumnya, maka kami menghimbau untuk para tenaga pendidik di Provinsi Banten segera melakukan vaksinasi booster di wilayahnya masing-masing yang telah memenuhi standar, seperti di Tangerang Raya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikut tadi pemaparan dari saya mengenai pelaksanaan PTM berdasarkan SKB 4 Menteri. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan syarat utama untuk sekolah-sekolah yang ingin melakukan PTM. Seperti yang tertera pada layar, yang pertama, sekolah tersebut wajib berada di wilayah PPKM level 1, 2, atau 3. Yang kedua, sekolah tersebut telah melakukan verifikasi dan evaluasi terkait pelaksanaan PTM berdasarkan daftar periksa di Dapodik. Yang ketiga, sekolah telah melakukan rancangan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan.
Yang keempat, sekolah memiliki sarana yang memadai dalam melakukan PTM, seperti memiliki alat ukur suhu tubuh, ruang kelas dengan sirkulasi udara yang baik, fasilitas pendidikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, adanya kesepakatan antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Dan yang terakhir, seluruh tenaga pendidik telah melakukan vaksinasi penuh. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan pembelajaran tatap muka beserta prosedurnya. Saya berharap untuk sekolah-sekolah yang berada di Provinsi Banten dapat bekerja sama dengan mematuhi kebijakan dan prosedur tersebut untuk pendidikan yang efektif dan efisien di tengah pandemi corona. Dan juga jangan lupa berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.